Bisa. Nah, halo, balik lagi ke KFT Motorsport. Kali ini kita bakalan review motor yang gampang banget jadi bobber, gampang banget jadi cafe racer, atau enggak scrambler ya. Nah, basic dari motor ini yang kalian tahu, yang motornya aneh dan jarang yang beli, itu bukan fiction. Kalau misalnya kita ngelihat, ini radiatornya, mesinnya mirip sama fiction ya, ternyata bukan. Ini mesinnya diambil dari R15. Nah, itu pembukaan untuk kalian yang mengejek-ngejek tentang mesinnya XSR ya. Jadi berhubung dengan XSR dan segala macam. Kemarin ada pembicaraan dengan Fajar kalau motor itu ada prestisnya tersendiri. Misalnya kayak apa ya, CB itu yang sudah discontinue ya. Cuman yang kita omongin dengan motor-motor seperti ini, seperti W175, karena ini pesaingnya W175. Dan kenapa saya mengunggul-unggulkan motor ini? Karena W175 itu ya masih karbu. Boros ya, karena teman saya dulu pernah punya W175 dan motor XSR ini lebih kena banget kalau misalnya kita sandingkan sama W175 karena posturnya dan segala macam. Jadi di eksteriornya ini sebenarnya wah cakep banget. Sudah ganti stang aslinya nggak seperti ini, nggak nekuk dan nunduk seperti ini, cuman postur kemacoannya ini ya dapat. Jadi kombinasi antara motor gaya old kayak mukanya Fajar dan ya muka saya, dan teknologi baru seperti penggunaan skop. Skop ini sekarang udah upside down. Bayangkan, keren ya, skopnya upside down. Dan kalau misalnya kalian yang nggak tahu, compression dan reboundnya sendiri itu berbeda. Jadi fungsi dari kanan dan kiri ini berbeda. Misalnya yang kanan untuk compression, nahan tekanan ke bawah, tapi untuk memperlambatnya dia pakai kok yang sebelah kiri. Lucu ya? Nah, kalau misalnya ngomong bagian depan, ini lampunya khas retro banget, bulat. Terus di sini ada tulisan XSR. Sebenarnya saya juga awal mendengar XSR itu bingung cara ngomongnya gimana. XSR? Fajar tolong gimana ngomong SSR? XXX. Bannya nggak dibuat seperti ban pada umumnya ya di jalan-jalan. Ini bannya itu profilnya kotak-kotak dan plastik. Nggak kayak W175 yang bahannya besi ya. Nah, ini sennya mirip banget ya sama punyanya R25. MT25 ini mirip banget, kayaknya PNP deh. Yang lucunya adalah ini sudah LED, sennya masih halogen biasa, jadi kayak gitu loh. Bahkan sampai nggak di coverin. Ya ini ada covernya memang besi cup, tapi cuma kecil banget, kayak masih lebih gedean jempol saya gitu loh. Nah, ini ada kayak cover-coveran. Dan kalau misalnya ngomong dari sampingnya, biar sekali lagi tahu ya, kalau misalnya di depan kan udah, ini motor apa? Ngelihat lampunya, XSR. Ngelihat sampingnya, ini motor apa? XSR. Ini Yamaha, biar tahu kalau ini mesinnya dari Yamaha, motornya Yamaha. Ini kalau nggak salah kiprok ya, saya juga lupa. Bagus sekali, karena kalau R25 itu failnya karena di bawah jok. Dan itu sering kebakar. Terus basic kerangkanya ini itu mirip banget, mengingatkan saya sama Fiction. Delta box frame. Jadi bukan tubular dan pastinya berat, tapi nggak seberat yang kita bayangkan. Ini kurang lebih di angka 134 kg. Sedangkan R15 bobotnya 137 kg. Spesifikasi mesinnya
Kalau misalnya Fiction memakai piston ukuran 57 mm kali stroke-nya itu 58. Kalau misalnya ini angkat ya, memakai 58. Kenapa 58? Karena balik lagi, ini pakai mesinnya R15 yang VVA. Ya, kalau menurut saya ini udah VVA ya. Karena tarikan bawahnya itu gambot dan tarikan atasnya itu kayak kasar, teriak gimana ya, kayak VTEC ya, gitu-gitulah. Motor ini punya tenaga besar banget. Tapi diklaim ya. Tenaga motor ini di angka 19 horsepower dan torsinya ya sekitar 14 Nm ya. Kerennya lagi ya, udah slipper clutch. Habis itu gearnya ada 6. Kalau Fiction kan 5 ya. Kalau Advance 6. Sekali lagi saya bilang jangan disamakan sama Fiction. Dan ini yang saya suka. Jadi kesan retronya itu didapat seperti kayak gini ya. Kalau misalnya motor-motor cafe racer atau custom itu kan pasti ada plat besi buat nutupin ini ya. Cover knalpotnya bro, ini dibuat nyet banget ini, sampai bulat-bulat. Kalau orang tripofobia mungkin nggak bisa ngeliat ini ya. Ini bulat-bulat banget. Sampai bagian belakangnya sini itu kayak kesannya Canon. Jadi ini knalpotnya gede banget. Tapi ya bolongannya tahu sendiri kan, cuma ya 1 jari lah. Dari samping kelihatan kalau misalnya depan dan belakang udah cakram. Balik lagi, ini motor yang dikombine antara retro dan modern. Wow, saya juga baru sadar plastik. Nanti koreksi kalau saya salah ya. Footstep-nya modular dan rem belakangnya udah Nissin bosku. Tapi yang saya tekankan bahwa Yamaha hampir selalu semua rem depannya punyanya Yamaha sendiri ya, bukan Nissin. Profil ban depan 110, belakang 140. Jadi balance ya, wall balance banget ya ini dibilang ya. Nah, berhubung bagian belakangnya ini wah, kayak Yamaha itu punya ciri khas sendiri untuk ngedesain motornya ya. Jadi bahasanya, desain language-nya itu ciri khas Yamaha. Sedangkan kalau Honda kan ya sorry ngomong kayak nggak ada ciri khas sendiri ya. Di sini stop lamp yang bundar. Ingat kata saya tadi yang knalpotnya bundar. Nah, ini dari bagian belakang mirip Canon banget ya. Dan bagian stop lampnya pun sama. Jadi kayak ini stop lampnya itu LED. Tapi sennya tetap aja halogen. Kenapa Yamaha? Nah, kalau misalnya ngomongin tempat plat nomornya, ini itu terkesan kayak seolah itu bakalan bisa dicopot. Kalau misalnya dicopot jadi aneh menurut saya, karena ini mirip kayak Sport Trail ya. Jadi balik lagi, ini bahannya bukan besi kayak misalnya W175. Yang W175 itu bodinya bagus, cuman mesinnya ya somewhat lah ya. Bagian belakangnya udah terkesan kayak motor ini adalah unik, nggak ada yang di pasaran seperti ini. Jadi XSR dibuat seretro mungkin dengan cara modern. Wow. Kalau misalnya kita ngomong secara desain, motor ini numero uno. Kalau misalnya kita ngomong secara tengah-tengahnya ini agak aneh ya kalau ngelihatnya dan nggak umum sekali. Ayo kita lihat aja bagian tengahnya biar kalian semua tahu. Di bagian tengahnya kita bisa ngelihat kayak jok yang bergaris-garis. Ini ciri khas motor retro banget, tapi tangkinya plastik. Bisa ditekan, plastik. Tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Balik lagi kayak biar tahu kalau XSR di tengah ini ada tulisan XSR dan logonya itu bagus ya, kayak krom-kroman tapi bukan krom-krom polis gitu. Ini adalah cat krom. Menurut saya kurang. Kenapa saya bahasa desainnya itu mencampur retro dan modern adalah kita ngelihat, nah, peletakan kunci bukan di atas tapi di sini. Dan lihat sendiri ya, speedometernya udah digital dan ini cukup lumayan lah. Untuk fitur-fiturnya seperti jam
gear indikator, sama sesimpel mungkin ini memakai bar untuk indikator bensinnya. Berhubung tentang bensin, motor ini punya tangki bensin 10 liter. Jadi kalau misalnya kita kalkulasi 100.000 untuk memenuhi tangki ini ya, yang tangkinya kelihatannya besar padahal plastik. Mirip-mirip lah kayak R15 yang 11 liter, R25 sekitar 11 liter sampai berapa? 13-14. Jadi kayak beda sedikit. Kenapa saya bilang kayak gitu? Itu lucunya karena plastik. R25 kan konsumsi BBM-nya 1:20. R15 dan ini serta Fiction 1 liter bisa mencapai 40 km per liter. Dan kalau misalnya gila-gilaan ngomongnya sih bisa. Dulu ada yang mencapai 1:50 km per liter. Berarti kalau kita kalkulasiin sekitar satu tangki bensin full mencapai ya kisaran 400 hingga 500 kilo. Itu kayak hampir separuh Jawa kita lewatin dengan plastik. Wow ya. Kalau misalnya sudah ngomong tentang eksteriornya segala macam, gimana kalau misalnya kita nyoba riding? Let's go. Ya rekod ya. Bener ya? Iya. Nah, tadi saya udah sempat coba dan gimana impresi berkendara saya tentang motor ini? Pertama, yang saya terkagum-kagum tentang motor ini adalah ini ya, saklarnya. Jadi saklarnya itu kayak saklar-saklar zaman now yang one button switch gini, miring. Saklarnya ini kayak high beam pass, udah lengkap, ada ada high beam, low beam. Di sini itu klaksonnya bentuknya bundar. Jadi di saat saya nyoba untuk klakson, yang sebenarnya saya enggak, itu tombolnya kecil banget. Dengan profil ban kotak seperti ini, dia bisa ngasih impresi berkendara yang agile. Stangnya itu nggak enak. Kalau stang standarnya memang enak. Dan impresi berkendara di bagian kaki, ini kakinya agak sedikit tekuk. Ya tekuk, jadi posisinya nggak terlalu nyaman dan nggak terlalu santai banget. Itu ya posisinya. Jadi agak-agak aneh untuk kaki panjang seperti saya karena mencukit lever gear itu agak susah untuk naikin. Karena kenapa? Kaki itu nggak bisa mencapai posisi full kalau untuk saya ya. Jadi itu untuk gearnya, tarikannya berasa bawa MX King. Gear 1 itu kayak motor-motor sport 250, di mana gear satunya sendiri kita tidak pakai untuk jalan cruising. Jadi gear 2 adalah gear permulaan di mana kita nyetir motor ini. Karena kenapa? Torsinya itu baik sekali menurut saya. Jadi dari rasio 1 ke 2-nya itu sangatlah pendek hingga kita nggak perlu gear 1 ini. Dimulai dengan gear 2, gear 2-nya itu pendek juga, ke gear 3. Nah, gear 3-nya ini baru panjang. Gear 3, gear 4, gear 5, dan ciri khasnya motor Yamaha adalah gear 6-nya seringkali tidak terpakai. Untuk ngomongin rem ya, karena berhubung saya masih di depan. Nah, remnya ini yang pala babinya 2. Ini ngomongnya pala babi ya. Remnya Yamaha itu punya ciri khas di mana dia selalu pakem. Ya, untuk motor Yamaha, hampir semua motor Yamaha mementingkan rem. Untuk suspensinya harusnya lebih keras, tapi skok depannya empuk. Nah, reboundnya nggak terlalu cepat ya. Untuk di bagian belakang shock breakernya, ya
keras boy, kasih keras. Itu dimana joknya itu kan tipis, ini joknya keras. Jadi kayak motor-motor cafe racer ini keras. Dan suspensinya lumayan keras, tapi lebih nyaman daripada W175. Jadi overall untuk motor yang harganya OTR Jakarta 34, kalau Sidoarjo kayaknya bisa 36, 37 ya. It depends. Depends-nya kenapa? Karena Anda belum tentu menyukai motor ini. Dan untuk penghobi, motor seperti ini adalah motor yang dicari sebagai bahan modifikasi. Untuk kelas 150 cc, menurut saya sudah tergolong tidak worth it lagi untuk membeli motor sekelas ini ya. Kalau misalnya 150 cc mendingan saya Matic sih, karena motornya itu nggak bisa kenceng. Kalau misalnya di atas spek, di atas kertas, ini bisa lari sampai 140 km per jam, bahkan sampai 150. Tapi itu hanya theoretical. Dan menurut saya untuk tarikan yang seperti itu nggaklah worth it. Maka dari itu saya menyarankan untuk cobalah cari motor lain, karena motornya Yamaha ini banyak variannya, mulai dari Sabre, Fiction, Fiction Advance, Fiction R, R15. Untuk 150 itu banyak banget, dan Honda pun memiliki karakter yang bervarian. Nah, sekian dari review kami KFT Motorsport. Keep watching, keep driving safe. Goodbye. Mending penutupan. Hampir kayak review loh, Cak. Lo kan review aja nih. Ya kesuwen tapi penutupan. Kan 15 menit. 15 menit itu